Kembali pemirsa dalam IDX Second Session Closing, kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi. Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon maupun WhatsApp interaktif, khususnya bagi Anda yang tertarik untuk mengetahui bagaimana kondisi teknikal dari sebuah emiten atau yang sedang Anda invest gitu ya. Dan buat Anda yang ketinggalan akan saham pilihan tadi, kami summarize kembali pemirsa, di mana ada 4, yaitu Adaro, direkomendasikan buy dengan support 1.300, resisten 1.400, kemudian ada MTDL buy 2.400, resisten di 3.000, Pegas buy dengan support 1.080, resisten 1.215, dan Unilev, maksud kami UNTR, 18.575 support, resisten di 22.850 juga buy. Bisa Anda capture pemirsa ya, tapi keputusan investasi kembali ke Anda. Adaro, UNTR tadi sudah disampaikan oleh Pak William bahwa ini karena kondisi dari komoditas batubara diproyeksi masih akan naik. Sementara untuk MTDL dan juga Pegas, base-nya karena memang dari segi teknikalnya dinilai sudah menarik. Pak William, kita lanjut ya untuk pertanyaan dari WhatsApp interaktif. Berikutnya ini tidak mencantumkan nama. Oke, ada. Pak Edi dari Bandung, selamat sore Pak Edi. Menanyakan ada kaitannya juga dengan komoditas. Mungkin maksudnya ini adalah Akra ya. Bagaimana tanggapan Anda dengan Akra Pak William? Oke, Akra ini secara teknikal juga uptrend, cuman dia lagi menguji resisten pada 4.000 ya. Itu sebenarnya waktu 6 September sempat hampir dihampiri dan itu terjadi koreksi pada keesokannya. Nah, kita melihat saat ini akan terjadi pengujian kembali pada resisten 4.000. Untuk saham Akra kita bisa rekomendasikan buy juga mengikuti tren ini. Untuk pergerakannya saat ini dia memiliki support pada 3.780 dan resisten pada 4.000. Jika mampu dilewati, target selanjutnya pada 4.600. 4.600 ya? Ya. Target ke 4.600, support 3.750, masih boleh buy ya? Masih boleh. Oke, itu untuk Akra, bagi Anda yang tertarik di Akra. Tapi ternyata saya koreksi Pak William, beliau menanyakan lebih ke saham ARKA, Arka Jayanti Persada. Nanti akan kita bahas, kita terima penelpon dulu. Selamat sore. Oke. Selamat sore Bu Krisa. Selamat sore, semangat sekali Pak ya. Dengan Bapak siapa dari mana? Henry dari Tangerang Pak. Silakan Pak Henry. Ada Pak William. Selamat sore Pak William. Ya, sore. Ya, saya mau tanya untuk 3 saham ya. Untuk BBKP dan Agro untuk jangka pendek karena rencananya akan ter-issue dalam waktu dekat. Jadi gimana prospeknya untuk jangka pendek? Terus kemudian yang ketiga, saham baru ini oke nggak kalau udah untuk masuk saat ini? GTSI. GTSI. Iya. Oke. GTS Internasional ya? Iya, betul. Baik. GTS Internasional. Mau masuk, itu saja? Itu aja, Bu Frisa. Terima kasih Pak Henry. Baik, kita lanjutkan kembali Pak William. Arka punya di 66 untuk minggu depan dari Pak Edi di Bandung. Oke, Arka pada hari ini kalau secara candlestick ini jelas banget memperlihatkan daya tekan juara kencang ini. Jadi ada kemungkinan untuk melemah sedikit pada perdagangan esok hari. Cuman kita memperkirakan support akan terbentuk pada 62 dan resisten pada 90 yang juga highest pada hari ini. Agak riskan, tapi kalau nggak mau masuk, perhatikan pada support 62, selama masih mampu bertahan, mestinya masih bisa melanjutkan penguatannya ya. Oke, sudah punya di 66, di hold saja asal tidak turun di bawah 62, begitu ya Pak William ya? Iya. Oke, itu dia jawaban untuk Pak Edi. Kita beralih ke Pak Henry. Dari Tangerang Selatan tadi sudah dibahas saham pilihan juga ya dari Pak William tadi Adaro. Tapi katanya mau right issue jangka pendek, peluangnya bagaimana? Masih bagus ya untuk Adaro Pak? Menurut saya masih bagus. Jadi nggak masalah ya? Di-buy saja Adaro, asal tidak turun di support tadi Pak William ya? Di 13. Ya. Oke, kita langsung ke BBKP. BBKP. Betul. Oke, BBKP ini
Kalau lihat dari teknikal trennya menurun ya, dan memang kelihatan daya belinya atau daya tarik terhadap pelaku pasar itu minim sekali, dari volumenya juga tipis. Tapi kalau kita ukur dari sebuah resisten aja, dari BBKP ini ada support pada 428 dan resisten yang terbentuk pada 488. Untuk tren sih menurun, tapi jika support 428 bisa dipertahankan, ada kesempatan terbangun weakness dengan resisten sebagai target juga pada 488. Target 488, kalau 428 mampu bertahan, di hold saja. Ya, Mungkin agak-agak mengcompare dengan BBRI, meskipun BBRI dan BBKP bukunya beda gitu ya. Kalau dari segi right issue, kemungkinan akan turun juga tidak nantinya BBKP? biasanya memang saham-saham right issue pada umumnya akan menurun harganya. Intinya Jadi, jangan... ya, mungkin aja untuk melemah lebih lanjut di BBKP ini. Oke. Jadi di posisi 428 boleh buy lagi atau tetap saja hindari dulu ketika dia turun di 428? Ya, kalau turun di bawah 428 dilepas, tapi kalau masih mampu bertahan itu masih ada kesempatan gitu. Jadi saya mengkombinasikan pergerakan dari teknikal dan kemungkinan efek dari right issue. Oke. GTSI bagaimana Pak William? GTSI ya. Betul, GTS Internasional. Oke, ini belum ada indikasi pembalikan arah, menurut saya wait and see dulu untuk saham ini. Wait and see dulu ya. Baik, Ya. itu dia jawaban dari Pak William. Semoga bermanfaat untuk Pak Henry ya, BBKP, Adaro, dan GTSI, dan bagi Anda juga yang tertarik di saham-saham tersebut. Keputusan investasi kembali ke Anda. Kemudian beralih ke Pak Gede dari Bali, selamat sore. Menanyakan melalui WhatsApp interaktif Kalbe Pharma, posisi saya di 1490. Saya sebaiknya hold atau saya cut loss, Pak William? Oke, KLBF ini pergerakannya konsolidasi di area 1420 sampai dengan 1565. Dengan posisi tadi di 1490 menurut saya masih layak di hold. Di hold saja ya? Mm-mm. Boleh diulangi lagi Pak William, target di posisi? 1565. 1565. Kalau itu mampu di break, ada harapan akan ke level berapa? Untuk target selanjutnya pada 1635 dan 1680. Cut loss jika turun ke level? Cut loss dilakukan jika menurun di bawah 1420. Di bawah 1420. Baik, itu dia rekomendasinya ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Edi di Batam. Selamat sore Pak Edi. Mohon analisa 1 minggu ke depan untuk konstruksi saham Wika dan juga consumer Indofood. Saya punya Wika di 140 dan Indofood di 6.350. Saya cut loss atau averaging down dan entry-nya di berapa? Kita ke Wika dulu 140. Oke. Wika, secara teknikal ini bagus ya. Ada pattern inverted head and shoulder sudah terkonfirmasi pada harga 1025. Jadi closing hari ini pun masih bagus untuk Wika. Kalau mau averaging down boleh. Kita merekomendasikan buy juga sih kemarin. Jadi untuk Wika ini estimasi target kita pada 1350. 1350 estimasinya ya. Support di level? Support di 1025. 1025. Apa yang membuat Pak William menilai Wika ini cukup menarik? Apakah pure karena teknikalnya? Teknikal aja. Teknikal saja ya. Oke, kalau Indofood bagaimana? Oke, Indofood. Indofood ini konsolidasi dan menurut saya ini masih panjang. Karena apa? Karena dari volumenya juga kelihatan tidak ada peningkatan, berarti minat pelaku pasar juga masih sepi di saham ini. Tapi kita ukur support resisten aja ya. Untuk supportnya itu pada 6.050 dan resisten pada 6.700. Posisi saat ini mungkin aman karena masih di atas support. Cuman yang perlu diketahui time frame-nya akan cukup panjang. Apakah mau di hold atau tidak ya keputusannya nanti kembali ke tengahnya ya. Cuman jadinya yang perlu diperhatikan itu pada support 6.050. Kalau tembus baru kita stop loss. Kalau tembus baru kita stop loss 6.050 ya, tapi cenderungnya ini konsolidasi atau pergerakannya cukup panjang di range level itu ya. Oke, itu dia jawaban untuk Pak Edi dari Batam. Kemudian MTDL, pertanyaan dari Pak Adi dari Jambi. Selamat sore Pak Adi.
punya MTDL buat long term di 2660. Proyeksinya bagaimana? Ya, untuk MTDL masih sama kayak yang saya rekomendasikan dengan resisten 3.000 itu bisa jadi target. Memang MTDL bukan tipikal saham yang akan naik dan jangka pendek maksud saya. Jadi silakan di hold untuk posisi yang sudah dimiliki. Di hold saja ya? Ya, Ada peluang ke level berapa Pak William? MTDL kan 3.000. 3.000 support? Untuk supportnya 2.400. 2.400. Di bawah 2.400 baru mungkin bisa cut loss ya? Ya, Selama masih di 2740 mungkin agak was-was karena hari ini koreksi 2,5% Pak William. Hold saja ya. hold saja. Baik, kita lanjutkan nanti di satu segmen terakhir pemirsa, kami segera kembali. Kami masih mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi pemirsa dan kami juga masih akan berbincang bersama dengan Pak William Hartanto selaku Technical Analyst PT Panin Sekuritas. Beralih ke penanya berikutnya dari Semarang, Pak Andreas, selamat sore. Mau tanya jasa marga untuk minggu depan, boleh dibeli di harga berapa kira-kira? Pertanyaannya adalah boleh dibeli nggak ini, Pak William? Oh ya boleh. Jadi untuk JS emas ya, data ini harga emas turun lagi di bawah 1.400. Untuk MTKA diperkirakan akan ikut melemah. Cuman untuk support yang terdekat ada pada 2640 dan 2540. Masih mampu bertahan di atas dua support ini. Kalau mau di hold nggak masalah, atau kalau mau take profit dulu juga boleh. Nanti mengambil kembali pada saat terjadi rebound. Oke, boleh ambil profit dulu ya. Waspada di 2540. Betul. Baik, kemudian berikutnya ini dari Christopher Tulus, Surabaya, selamat sore. Menanyakan untuk KF, punya di 2340. Peluangnya bagaimana? Sama apa, sorry? KF. KF? KF, Oh, ya oke. Kimia KF. Farma. Ya oke. KF ini pergerakan cenderung menurun, cuman sudah lebih terbatas. Dia membentuk support pada 2270 dan resisten pada 2660. Sebenarnya ini agak riskan, jadi saya kira rekomendasi yang saya berikan di sini wait and see. Wait and see saja ya? Ya. Baik, itu dia rekomendasinya. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Sore. Selamat sore, dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Bapak dari Tangkang. Pak Bambang. Anggiat. Pak Anggiat, silakan Pak Anggiat. Mau nanya dong, saya punya emiten yang pengen. Maaf, Pak Anggiat bagaimana? Saya mau emiten. Ya. Itu yang portas saham ini. Suara Bapak hilang-hilang nih Pak Anggiat, mohon maaf. Boleh diulangi Pak? Mau nanya yang pertama saham. Oke, tampaknya terputus Pak Anggiat, mohon maaf. Mungkin bisa WhatsApp saja Pak Anggiat ya dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Kami lanjutkan berbincang, sayang sekali komunikasinya agak terganggu sinyal mungkin ya. Kita ke Pak Erik di Malang. Pak William mau tanya posisi BBNI. Ke depan bagaimana ya sampai Desember? Udah punya posisi 5375, cut loss dulu atau bagaimana? Sampai Desember ya, oke. Untuk BBNI kita memproyeksikan akan terjadi penguatan. Memang biasanya kan akan Desember tuh bulan-bulan yang market naik ya, kan window dressing juga. Kita juga udah dekat nih window dressing kuartal 3 sama kuartal 4 nanti. Jadi untuk BBNI kita perkirakan masih akan menguat sampai Desember nanti. Kalau di secara teknikal, resisten terdekat itu ada pada 5750, sedangkan untuk target lanjutannya ada pada 6350. 6750, target berikutnya 6350, supportnya di level berapa Pak? Oke, untuk support agak jauh, itu pada 4560. 4590, di hold saja? Ya, di hold saja. Di hold saja. Kita terhubung kembali bersama dengan Pak Anggiat. Halo, selamat sore. Sore Mbak. Iya, Pak Anggiat mau menanyakan sama apa? Ini saya punya 5 emiten yang punya saya tanyain. Oke, tampaknya waktunya tidak cukup Pak, mungkin 2 saja Pak. Pertama saham IBFM. Sama apa Pak? IBFM. IBFM. Oke, Intan Baru Prana ya?
Ya, investasi baru Punya di posisi berapa? punya di 91. Oke, kemudian Baru mau itu untuk Panggiat BNI, BBNI. BNI, Maybank. Oh, Maybank, oke. Oke, punya harga di 359. 359 ya. Sama IFA Tifa, oke. di harga 200. Oke, itu saja ya. Satu bulan Bagaimana? bisa masuk harga berapa ya? Baik. Terima kasih, Pak Anggiat. Kita lanjutkan ya, Pak William. Ya. Bagaimana untuk saham yang ditanyakan tadi, khususnya untuk Maybank terlebih dahulu? Maybank, BNI ya. Betul. Oke, untuk BNI kita melihat ada potensi penguatan. Support berada pada 330 dan estimasi target penguatannya hingga 460. Masih kalau punya di 359 bagaimana? Bisa averaging. Bisa melakukan averaging ya? Ya. Oke, kemudian untuk Tifa bagaimana, Pak? Tifa. Oke. Untuk saham Tifa ini, untuk rejection bawah ya. Oke, untuk kondisinya saat ini ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Kita perkirakan supportnya akan terbentuk pada 625 wait and see untuk saat ini. Wait and see untuk saat ini ya? Ya. Dan kemudian emiten tadi yang ditanyakan, saya agak keliru nih tadi pertanyaan, tapi punya di level 91, Pak William, ingat nggak Pak saham apa yang ditanyakan? IBFN katanya. Oke, IBFM, bagaimana tanggapannya Pak? IBFN ini saatnya dilihat harga 57, kalau saya dari trennya masih akan menurun, jadi saya belum bisa rekomendasikan untuk averaging, wait and see juga. Ya, worst case-nya sih ini ke 50. Oke, wait and see kalau sudah punya di 91? Di cut loss? Gini, kalau kita buat batas cut loss, kita bisa lakukan pada harga 55. Pada harga 55 ya, baik. Masih di 57, cermati saja kalau sampai ke bawah 55, di cut loss saja ya, Pak William ya. Keputusan investasi kembali ke Pak Anggiat dan juga pemirsa di rumah. Tips perdagangan esok hari, Pak. Oke, kita tahu market lagi stagnan, namun juga ada kata positif di mana asing masih terus melakukan net buy. Asing aja berani beli, kita harusnya juga berani. Better di saat seperti ini kita melakukan pembelian daripada nanti tunggu udah rally baru mengadu harga di harga tinggi ya baru pada beli. Jadi kalau bisa di saat seperti ini justru dimanfaatkan untuk melakukan cicil beli pada saham-saham favorit. Baik. Gitu. Terima kasih banyak Pak William sharing informasinya sore hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Dan pemirsa, semoga pembahasan ini bisa menjadi rekomendasi untuk portofolio investasi Anda dan referensi untuk Anda ya. Dan di tengah pandemi ini, bisa kita lalui pemirsa dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat pemirsa dan kita akan kembali berjumpa esok hari pada pukul 3 sore. Saya Prisa Samudatu, selamat sore, sampai berjumpa kembali.